Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 2 dan 4. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menulis informasi baru yang akan kamu ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain ke rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Nah, ini adalah aturan dari cara merawat kelinci ya. Yang pertama itu adalah memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci, dan kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Jadi disesuaikan dengan ukuran badannya. Ya, apabila kelincinya besar ya maka kandangnya harus lebih besar ya. Lanjut. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Ya. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Ya. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Ya, kelincinya oke, lanjut. Dan mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Nah, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah ya, jadi ini adalah cara merawat kelinci. Jadi kita apabila memiliki hewan harus merawatnya dengan baik ya. Dengan menyiapkan kandangnya, rajin membersihkan kandangnya, memberi makan dan minum, serta rajin memandikan dan juga lain sebagainya. Jadi kita harus pandai juga cara merawat hewan agar hewan itu merasa nyaman saat kita merawatnya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih yang berkaitan dengan teks perawatan kelinci yang tadi sudah kita baca ya. Pertanyaannya adalah, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Jadi bahan apa ya? Nah ya, bahan yang terbuat dari kayu. Oke, lanjut. Nah, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Alasnya adalah, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Ketiga, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Nah, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Lanjut, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Nah, supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Yang kelima, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci?
Nah, jadi air yang digunakan untuk memandikan kelinci itu adalah air yang hangat ya. Oke. Nah, ayo mencari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Nah, pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai ya. Kamu boleh memilih satu. Kemudian carilah informasi tentang cara merawat hewan tersebut. Nah, ya. Buatlah pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau anggota keluarga lain di sekitar rumah. Jadi kamu mewawancari orang yang memiliki hewan peliharaan, ya, tapi tidak usah jauh-jauh dari rumah. Ya, misalkan orang tua kamu melihara hewan ayam, kamu boleh mewawancarainya, atau hewan burung, boleh silakan. Terus ada tetangga dekat rumah kamu memelihara burung, ayam, atau kelinci, boleh kamu wawancarai. Nah, aturannya seperti ini ya. Nah, wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan kata tanya. Ya, jadi kita membuat dulu daftar pertanyaannya, tidak asal bertanya ya. Oke, yang pertama itu ada siapa. Nah, siapa itu menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa atau orang yang memiliki hewan peliharaan itu, siapa? Itu ya. Lanjut. Kemudian ada apa, menanyakan hal atau peristiwa. Nah, apa itu? Apa sih yang orang itu pelihara? Ya. Kemudian lanjut, kapan? Nah, menanyakan waktu. Berarti sejak kapan memelihara hewan tersebut? Nah, ya. Contohnya lanjut dengan mengapa. Mengapa itu menanyakan sebab terjadinya. Sebabnya misalkan mengapa Bapak memelihara hewan kucing misalkan. Ya, jadi ada alasannya ya. Lanjut. Kemudian di mana? Nah, di mana ini menanyakan tempat ya. Di mana Bapak menaruh kandang atau menempatkan hewan peliharaan. Oke, lanjut. Kemudian dengan bagaimana? Menanyakan tentang keadaan. Nah, bagaimana hewan tersebut, apakah hewan tersebut selama dipelihara baik-baik saja atau ada kekurangannya atau ada kelebihannya gitu ya. Oke, jadi ini adalah cara kamu atau kalian mendapatkan informasi yang baik, benar, dan runtut ya. Jadi kalian buat dulu daftar pertanyaannya, baru kalian melakukan wawancara. Oke, paham ya? Lanjut. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah ya, jadi dalam bacaan ini anggota keluarga Dayu itu memiliki tugas dalam memelihara hewan ya, yaitu ada hewannya itu hewan kelinci yang dipelihara oleh keluarga Dayu. Contohnya itu berbagi tugas dengan ibu membeli makan kelinci, dan Dayu tugasnya itu memberi makan dan minum kelinci.
Dan tugas ayahnya itu adalah mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Jadi apabila dalam keluarga itu kita selalu kompak bekerja sama, maka setiap pekerjaan itu yang tadinya terasa berat akan menjadi lebih ringan. Oke ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui keragaman. Salah satu bentuk keragaman yang juga sering kita temui yaitu keragaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Nah, perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari berikut ini. Nah, ini adalah sedikit contoh profesi yang Pak Guru buat ya. Yang pertama itu ada profesi guru. Nah, guru itu memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi saat ini kita sedang melakukan pembelajaran ya. Jadi apabila kamu menemukan informasi dari yang Pak Guru sampaikan, maka kamu catat. Jadi biar kamu itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Dokter memiliki peran penting pada kesehatan masyarakat. Tugas dokter adalah mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit dengan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Nah, terutama apalagi sedang pandemi seperti ini ya, jadi kita harus menghargai peran dokter juga. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan berdiam diri di rumah, terus makan, minum vitamin agar tubuh kita sehat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Pak Polisi, ada anak-anak juga ya, ada kendaraan lalu lintas lah ya. Nah, polisi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, oke ya, paham ya mengenai polisi. Oke, lanjut ke TNI atau Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tugas Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi ini adalah sebagian kecil dari profesi yang Pak Guru buat sebagai contoh ya. Tentunya banyak di sekitaran kalian itu bermacam-macam profesi ya. Oke. Nah, cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dari Pak Guru, mohon dimaafkan ya. Apabila ingin berkomentar, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat.